Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Dayu menceritakan banyak hal. Tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi, Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak, terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi. Tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu? Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Perhatikan percakapan mereka berikut ini. Siti bertanya, "Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo?" Edo menjawab, "Di Papua banyak pohon sagu." "Kalau di daerahmu, tanaman apa yang tumbuh subur, Siti?" "Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur," kata Siti. "Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda makanan khas Papua yang terbuat dari sagu," jelas Edo. Nah, berikut adalah tabel tanaman yang tumbuh subur di daerah asal. Yang pertama adalah Papua. Tanaman yang tumbuh subur adalah pohon sagu. 2. Sumatera Barat. Tanamannya adalah padi. Kemudian 3. Jawa Barat. Tanaman yang tumbuh subur adalah tebu. 4. Jawa Tengah. Tanaman yang tumbuh subur adalah tanaman jati. 5. Bali. Tanaman yang tumbuh subur adalah tanaman kecemcem. 6. Sumatera Selatan. Tanaman yang tumbuh subur adalah tanaman duku. 7. Nusa Tenggara Timur. Tanamannya adalah tanaman gaharu. 8. Maluku. Tanamannya adalah cengkeh. 9. Kalimantan Timur. Tanaman yang tumbuh subur adalah tanaman ulin. Dan yang ke-10 adalah Kalimantan Barat. Tanaman yang tumbuh subur adalah rotan. Senang ya memiliki teman dari berbagai daerah. Kekayaan daerah juga memberikan kekayaan hayati bagi kita. Berbagai hasil bumi dari tiap daerah dapat kita nikmati. Rencanakanlah acara makan bersama dengan teman-teman. Masing-masing membawa makanan khas daerahnya, lalu saling berbagi dan mencicipi. Hal ini akan membuat lidahmu makin kaya akan rasa. Hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda. Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya. Beni dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Lani membawa capcay, masakan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Makan bersama sungguh menyenangkan. Lakukan kegiatan ini bersama teman-temanmu. Acara makan bersama telah dilakukan. Beni meminta teman-teman mendengarkannya. Ia akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Nah, ini adalah isi suratnya ya. Lembang, 10 Agustus 2017. Halo Beni, apa kabar?
Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani. Mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Beni, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Udin, sahabatmu. Jadi apa yang Udin ceritakan pada surat di atas? Hujan yang tak kunjung berhenti, bukan? Tahukah kamu dari mana asal hujan? Dan kemana perginya air hujan? Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Bagaimana hujan terjadi? Susunlah gambar sehingga menjadi urutan yang tepat. Isilah kotak dengan nomor urut gambar yang tepat. Jadi, nomor 2 kita isikan di sini. Kemudian nomor 3. Dan yang terakhir nomor 1. Hasilnya akan menunjukkan bagaimana hujan terjadi. Nah, coba tulislah proses terjadinya hujan. Gunakan kalimat efektif sehingga lebih mudah dipahami. Nah, ini hanya sebuah contoh ya. Panas matahari membuat air laut atau danau menguap. Uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan. Awan yang terbentuk menjadi semakin besar. Lalu butiran-butiran air akan jatuh. Dan terjadilah hujan. Menulis dapat membantumu memahami sesuatu. Hasil dari membaca akan makin mudah dipahami. Caranya dengan menuliskan informasi yang kita dapat dari bacaan. Rajin-rajinlah menuliskan hasil bacaanmu. Menulislah dengan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Saat hujan biasanya angin bertiup kencang. Hewan ternak akan berlarian. Bahkan ada hewan yang meloncat mencari tempat berlindung. Gerakan kelinci meloncat terlihat menggemaskan. Ayo kita tirukan gerak kelinci meloncat. 1. Berdirilah tegak. Ayunkan tangan ke belakang. 2. Lalu dorong ke depan dan bungkukkan tubuhmu sambil menekukkan lutut. 3. Meloncatlah ke depan dan mendarat dengan baik. 4. Saat mendarat, posisi tubuh tegak dengan tangan direntangkan. Bertahanlah hingga hitungan 1, 2, 3. 5. Setelah itu berdiri sempurna. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.